Indonesia dan Presiden Jokowi banjir pujian negara lain dalam KTT ASEAN 2023. KTT ASEAN 2023 yang berlangsung di Jakarta telah resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo Jakarta Convention Center hari ini. Hal ini juga menandai berakhirnya keketuaan ASEAN oleh Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada negara Laos. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang turut hadir dalam penutupan tersebut mengatakan semua tamu yang hadir merasa senang dan memuji Indonesia. Semua negara memuji Indonesia dan Pak Jokowi atas keketuaan ASEAN. Sukses luar biasa, jadi kalau lulus namanya summa cum laude. Sehingga kata kawan-kawan di ASEAN susah untuk menyaingi Indonesia. Hampir semuanya teman-teman kita memuji termasuk dari Kanada, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Begitu ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan pers pada hari Kamis 7 September 2023. Suksesnya Indonesia dalam keketuaan ASEAN ditunjukkan bukan hanya dalam pelaksanaan rangkaian acaranya saja, tetapi juga sukses dalam substansinya. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilan merumuskan perjanjian kerjasama ASEAN-CEPA dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan negara lainnya. Kita juga berhasil, Kemendak paling depan, juga menandatangani ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area atau AANZ-FTA. Itu berhasil. Itu yang tadi disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, juga tadi ditanggapi oleh Singapura. Begitu lanjut Zulkifli Hasan. Kegiatan ini juga berhasil merumuskan kerjasama di bidang pangan, security, digitalisasi, perdamaian di kawasan, konektivitas, dan perdagangan. Kedepannya, perdagangan itu diharapkan digital, menjadi satu kesatuan, digital paperless, dan juga kerjasama di bidang keamanan dan ketertiban. Ada satu momen menarik dalam perhelatan KTT ASEAN di 2023 ini, di mana Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris memuji Presiden Jokowi. Ini karena Indonesia dianggap berhasil menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini. Secara terang-terangan, Kamala Harris menyampaikan apresiasi dan pujian tersebut secara langsung kepada Presiden Jokowi. Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @wisnutama pada hari Kamis 7 September 2023. Terima kasih atas kepemimpinan Anda dalam ASEAN tahun ini. Begitu kata Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat, seperti dikutip pada hari Jumat 8 September 2023 yang lalu. Kamala Harris mengaku terpukau dengan meriahnya KTT ASEAN 2023, terutama pada malam gala dinner yang diadakan di hutan kota Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia mengaku terkesan dengan semua yang disuguhkan, mulai dari makanan hingga atraksi hiburan. Bahkan tanpa ragu, Kamala Harris menyebut nuansa semua itu nyaris sama seperti yang ada di Hollywood, Amerika Serikat. Seperti yang telah saya sampaikan semalam, jamuan makan, produksi, dan hiburan hampir melebihi apapun yang bisa ditampilkan oleh Hollywood. Begitu puji Kamala Harris sangat bangga. Mendapatkan pujian yang demikian, Presiden Jokowi terlihat tersenyum dan tersipu malu. Presiden Jokowi sedikit tertunduk sambil tersenyum, seakan senang dengan pujian tersebut. Dalam video itu juga diperlihatkan cuplikan kemeriahan malam gala dinner KTT ASEAN 2023 tersebut, di mana para tamu disajikan beragam atraksi hiburan di atas panggung. Atraksi tersebut berupa tarian dan nyanyian yang diiringi musik dan penampilan kembang api di angkasa yang membuatnya semakin meriah. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Anda dan semua yang telah bekerja keras untuk malam yang indah ini, serta pekan yang baik dan produktif. Begitu lanjut Kamala Harris. Pujian lain disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres saat hadir di KTT ASEAN di Jakarta pada hari Kamis 7 September 2023 yang lalu. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan pentingnya persatuan antara ASEAN dan PBB demi mewujudkan perdamaian dunia. Persatuan antara ASEAN dan PBB sangat esensial demi mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan masalah krusial di kawasan seperti masalah Myanmar. Begitu katanya pada pertemuan dikutip dari Antara.
Menjawab pidato Presiden Jokowi, Antonio Guterres pun mengatakan ia sangat mengapresiasi Indonesia atas aktivitas diplomatik yang sangat luar biasa. Tak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Ia menggambarkan Indonesia sebagai partner khusus PBB yang memainkan peran krusial dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, antisipasi perubahan iklim, dan penegakan hak asasi manusia di dunia. Guterres kemudian mengemukakan Indonesia telah sukses menggelar pertemuan pemimpin G20 tahun lalu dan ASEAN tahun ini. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2023. Konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN ini berlangsung pada 5 hingga 7 September 2023. Penyelenggaraannya bertempat di Jakarta Convention Center atau GCC. Hari ini, Kamis 7 September 2023, merupakan hari ketiga sekaligus hari terakhir KTT ASEAN 2023. Setelah serangkaian pertemuan bilateral dengan negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN, Jokowi menutup perhelatan KTT ke-43 ASEAN ini di Jakarta. Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerjasama untuk ASEAN yang damai dan makmur, serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan terhadap keketuaan Indonesia di tahun 2023 ini. Dan dengan demikian, KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya secara resmi saya tutup. Begitu kata Presiden Jokowi dalam pidatonya. Jokowi kemudian menyerahkan tongkat keketuaan ASEAN ke-44 pada tahun 2024 kepada Laos melalui Perdana Menteri Sonexay Sivandon. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemimpin dan undangan yang hadir di KTT ASEAN Jakarta. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemimpin dan undangan yang telah hadir. Selama 3 hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret. Selama pertemuan, saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh hadirin. Begitu ucap Presiden Jokowi. Jokowi menuturkan, ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Ini adalah pondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan yang lebih baik untuk rakyat dan juga untuk dunia. Inilah esensi yang dibangun keketuaan Indonesia menjadikan ASEAN Matters sebagai epicentrum of the growth. Begitu lanjut Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan bahwa tugas kita belum selesai. Pekerjaan besar ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Kita akan terus menghadapi beragam dinamika dan kompleksitas tantangan global. Untuk itu, kita harus bahu-membahu menavigasikan tantangan menjadi peluang, menavigasi rivalitas menjadi kolaborasi, menavigasi eksklusivitas menjadi inklusivitas, dan menavigasi perbedaan menjadi persatuan. Kita harus menjadi nahkoda kapal kita sendiri, dan ini saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke negara Laos. Begitu papar Jokowi. Usai menutup konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN di GCC Senayan, Jakarta pada hari Kamis 7 September 2023. Wah, Indonesia semakin hari semakin matang saja mengemban kepemimpinan dimanapun berada. Jika tahun lalu kita sukses besar menjadi pemimpin G20, tahun ini kita Indonesia sekali lagi sukses menjadi pemimpin ASEAN dengan pujian yang begitu riuh dari berbagai penjuru dunia. Jadi, apakah Anda sudah bangga menjadi bagian dari Indonesia Raya ini? Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?